Nah, dia adalah CEO dan salah satu founder Kelas Cinta juga nih bro. Serta seorang certified professional coach, pencipta kelas DRC yang paling legendaris di Hitman System. Gue juga bisa gampang deket nih sama cewek karena online course DRC ini nih bro, canggih banget ilmunya. Terkenal dengan gaya yang blak-blakan, dia sudah membantu percintaan ribuan pria dan juga wanita di Indonesia. So, kita sambut saja langsung Coach K. Safori. Kasih powernya dulu bro. Gue mau dong, kasih power. Lagi, lagi. Mantap brother. Oke, thank you banget semuanya. Ya, pasti semua udah pada kebingungan belum? Kok seminar harta tahta wanita tapi kok nggak ada ngomongin ceweknya? Ya, gue kesini gue pengen belajar cara dapet cewek. Kok dari tadi nggak ada yang ngajarin? Malah disuruh jangan ngejar cewek, ya nggak? Terus tadi Willy Wang bilang cewek mah gampang banget katanya kan, kurang ajar ya nggak? Gue kesini mau dapet cewek, dia bilang gampang banget, oke? So, jadi gimana? Ya, gue pengen dapet cewek kayak gitu. Coba siapa di sini yang pengen dapet cewek? Yang datang ke sini supaya bisa dapet cewek, ya kan? Gue nggak butuh duit kayak, gue udah banyak duit, bener kan? Gue nggak butuh harta itu, gue butuhnya wanita, ya kan? Oke, kenapa lu pengen dapet cewek? Kenapa pengen dapet cewek? Gue tanya sama lu deh, kenapa pengen dapet cewek? Boleh kasih ini nggak? Boleh kasih mic? Yang mana? Iya depan. Oke. Ya. Saya Koko, kenapa pengen dapat cewek? Karena pengen raise value bareng-bareng. Apa? Naikin value bareng-bareng. Value bareng. Iya. Kalau punya cewek jadi value-nya naik. Pasti naik. Oh. Rezeki naik juga kan pasti. Apanya? Misalnya kalau nikah rezeki naik juga. Oke. Terus kalau udah nikah, apa rasanya apa? Iya kalau udah ya rezeki kan pasti nambah juga kan. Gimana? Kalau udah nikah pasti rezeki nambah juga. Kalau sampai nikah, Rezeki nambah juga pasti. rezeki nambah juga. Iya, Oke. Kalau udah nikah, rezeki nambah juga. Kalau rezeki nambah, rasanya apa? Rasanya ya happy. Happy ya? Happy. Oke, rasanya happy. Thank you. Yeah. Kasih power. Oke. Kasih power ya. Oke. Coba, yang bro, lu bro. Oke. Kenapa pengen punya cewek? Udah punya. Oh, udah punya. Terus kesini mau ngapain? Mau upgrade diri aja lah. Upgrade diri. biar Kenapa lu value. pengen upgrade diri? Karena pengen how to win the game in life. Oh, supaya menang dalam game kehidupan. Yaps. Kenapa pengen menang dalam game kehidupan? Pengen bebas aja. Kalau udah bebas rasanya apa? Seneng banget. Seneng banget ya. Orgasme di otaknya. Happy ya? Happy. Oke, thank you banget. Kasih power. Oke, siapa yang mau lagi? Gue mau tanyain satu orang lagi. Restoran. Tengah. Baru dapat tengah. power nih. Itu brother ini yang tengah. Kacamata, iya. Oke. Tadi ngacung pengen dapet cewek. Udah punya. Oh, udah punya. Yang pengen dapet cewek, yang lagi. Oke, sebelahnya deh. Kenapa pengen dapet cewek? Pengen ngejalanin hubungan aja sih, terus sama mau upgrade diri. Pengen mau upgrade diri. Yes, because I fuck up with my social life and Oh, oke. Terus kalau udah upgrade diri, terus punya social life, apa yang bakal didapetin? senang dan bisa kayak punya pergaulan yang luas. Oke, senang ya, happy ya? Iya, happy. Happy ya, oke ya, gitu. Satu lagi. Sebelahnya boleh deh. Bro, lu kerja apa? Punya toko. Woi, punya toko. Oke. Toko apa, bro? Toko kelontong peci. Peci? Iya. Oke, kenapa lu buka toko? Buat hidup. Buat hidup? Iya. Buat cari duit? Hah? Buat makan cari duit. Buat cari duit. Kalau punya duit terus? Bisa achieve goal. Goalnya apa? Pengen traveling sama pengen buka sekolah. Sip. Kalau bisa traveling, rasanya apa? Happy. Happy ya? Ya. Happy ya? Happy. Oke. What is value? Apapun ya yang bisa memenuhi motivasi manusia.
Lu apapun yang dilakuin sama manusia itu goalnya cuma dua. Mencari happy sama menghindari sakit. Ya, menghindari sakit penderitaan. Stres, galau, sedih. Motivasi manusia cuma dua itu doang, bro. Gitu. Mau cari cewek, mau cari duit, mau cari sukses, mau cari bisnis, mau apa segala macam, ya. Mau beli baju bagus, mau pakai sepatu bagus, motivasinya buat mencari bahagia, happy, dan menghindari rasa sakit dan penderitaan, ya. Jadi yang disebut dengan value, apa sih value? Apa sih value? Dari tadi kita seharian ngomong value. Hari ini topik gue juga tentang man of value gitu. Apa sih value? Value itu simple, segala sesuatu yang bikin orang jadi ngerasain happy tadi, good feelings, pleasure. Apa aja? Good feelings apa aja? Apa aja? Happy, tenang, apa lagi? Sebutin. Damai, apa lagi? Ketawa, apa lagi? Lega, apa lagi? Seru. Happy, puas, damai, seru, bangga, berasa aman, ya enggak? Kalau punya duit rasanya aman enggak? Aman ya enggak? Ya. Kalau punya uang terus bisa beli kasur yang empuk banget yang harganya puluhan juta, nyaman nggak? Tidurnya enak, bangunnya juga fresh, ya kan? Gitu. Dan menghindari pain. Kalau nggak bisa bayar tagihan, rasanya apa? Stres kan, cemas kan? Ya. Bener, sedih, cemas, kecewa, lapar, sakit dan segala macam. Jadi value itu adalah segala sesuatu yang memberikan rasa happy, good feelings, dan menghindari pain. Oke. Nah, sama kayak gue kasih contoh iPhone. Nih, gue kasih contoh iPhone. Setiap benda itu ada functional value, ada yang namanya emotional value. Ini dari ilmu bisnis ya. Functional value adalah fungsinya dia. Ini iPhone 13 nih ya, iPhone 13 Pro Max ya. Dia bisa nelpon, dia bisa chatting, dia bisa foto atau video, dia bisa browsing. Tapi kalau cuma ini, handphone yang lain juga bisa, ngerti nggak? Kenapa orang beli iPhone 13 Pro Max? Padahal mahal banget. Padahal speknya juga di bawah sama yang lain Android. Bahkan yang harganya selevel pun, misalnya Samsung 22 ya kan, Ultra 22, tetap aja kalah kastanya. Bener ya, orang yang pakai iPhone 13 Pro Max sama yang Samsung yang paling mahal pun kayak lu cuma Samsung gitu ya. Dia bahkan yang Samsungnya pun mengakui, well ya oke lah. Ya, iPhone-nya lebih karena bentuknya lebih bagus dan segala macam, kameranya lebih bagus dan segala macam. Ada rasa emotional value, ada emotional value di situ. Kalau lu pakai iPhone 13 Pro Max, rasanya apa? Lu bangga. Rasanya lu lebih keren. Rasanya lu lebih superior. Rasanya lu lebih happy. Rasanya lu lebih puas. Nangkep gak? Jadi yang orang beli bukan ini. Yang orang beli sebenarnya bukan karena dia bisa nelpon, bisa chatting. Tapi yang orang beli adalah rasa emosionalnya. Rasa bangganya, bisa nyombong, bisa songong, ya, bisa merendahkan, bisa merasa di atas yang lain. Benar nggak? Benar nggak? Dan itu alasan kenapa kita beli barang gitu, ya. Alasan kenapa kita suka sama satu barang dibandingkan dengan barang yang lainnya. Alasan kita suka sama satu brand dibandingkan brand lainnya, ya. Sama seperti juga uang. Uang itu ada functional value-nya. Tadi Mikael bilang uang itu hanya alat katanya. Iya, uang itu hanya alat. Dia bisa beli makan, bener ya. Dengan uang lu bisa beli makan, bisa beli baju, bisa beli rumah, bisa beli liburan, bisa beli macem-macem. Tapi goalnya kan bukan itu sebenarnya. Bener gak? Goalnya adalah supaya apa? Lu beli baju supaya buat apa? Kalau cuma baju doang, sekedar nggak telanjang ya iya oke. Tapi kalau lu beli baju bagus misalnya, goalnya buat apa? Biar keren. Kalau lu udah keren rasanya apa?
happy, bangga, good feelings kan? Good feelings. Sebenarnya goalnya ujung-ujungnya semua untuk memberikan emotional value. Semua yang dicari sama orang adalah emotional value. Rasa happy, rasa bangga, rasa puas, rasa aman, rasa damai, rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang dan segala macam ya. Itu yang dicari sama semua orang. Sama semua orang. Termasuk juga sama cewek. Termasuk juga sama cewek. Oke? Kalau lu pergi sama cewek, deket sama cewek, ya, cuma traktir makan, kasih perhatian, teman ngobrol, lu cuma memberikan functional value. Semua cowok bisa kasih itu. Semua cowok bisa traktir makan. Benar? Tapi lu kasih emotional value gak? Jalan sama lu bikin dia happy gak? Jalan sama lu bikin dia bangga gak? Lu jalan sama cewek cantik, dia kasih value buat lu. Dia cantik kan, lu jalan sama dia di mall, wih bangganya luar biasa anjir ya kan. Semua cowok ngeliatin, lu kan langsung wuhuu ya kan. Bangga ya kan, toxic masculinity ya kan. Ya katanya, menaruh rasa bangga gitu kan. Bangga banget. Tapi dia jalan sama lu bangga gak? Apa malah malu? Ya. Dia jalan sama lu ada rasa aman gak? Rasa nyaman gak? Ada apa gak? Lu berikan emotional value gak? Ini nih, banyak cowok fokusnya ke sini. Itu bego. Ya, itu sama kayak apa? Itu sama kayak apa ya? Kayak lu kasih cewek gitu, ya. Lu kasih cewek handphone gitu, lu kasih handphonenya handphone Xiaomi misalnya. Ya. Kan yang penting bisa nelpon. Tapi gak ada emotional value. Gak ada rasa kebanggaan tadi. Gitu. Banyak cowok fokusnya ke sini. Dia menjadi fungsi doang. Dia cuma jadi pentraktir makan. Tapi buat apa lu ketraktir makan? Gitu. Emang dia gak bisa makan? Emang dia gak bisa beli makan sendiri? Ya. Temen ngobrol dan segala macam. Nih functional value kalau cowok apa? Membuahi. Ya, emang cuma lu doang yang bisa membuahi? Emang cuma lu doang yang mau membuahi? Gitu kan? Emang cuma lu doang yang mau jadi teman ngobrolnya dan kasih perhatian? Gitu loh. Jadi lu nggak ada value-nya, nggak ada value-nya. Ya. Nah, yang tadi gue bilang, yang semua orang cari adalah emotional value, bener nggak? Jadi kalau lu bisa langsung kasih ini tanpa harus kasih ini, bisa nggak? Lebih enak nggak? Lebih baik ya? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kan yang orang cari ini, ya kan? Orang cari ini, tapi yang kebanyakan orang lakuin adalah mereka kasihnya ini. Kalau langsung kasih ini tanpa harus kerjain ini, mungkin nggak? Bisa nggak? Gimana caranya? Bagus. Kasih power. Siapa bro? Siapa namanya? Arbi. Gue kasih lu diskon 10% untuk pembelian produk berikutnya. Oke. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Itulah makanya gue bilang, gue selalu bilang berkali-kali di sosial media juga, gue ajarin juga, nggak perlu jadi kaya, nggak perlu lu beliin iPhone 13, nggak perlu lu traktir makan, nggak perlu. Traktir makan gantian boleh ya, gantian ya. Lu terus yang traktir jangan, ya, nggak perlu. Gitu loh, lu kasih bunga mahal-mahal nggak perlu. Gak perlu lu antar jemput jauh-jauh, gak perlu. Yang penting penuhin ininya nih, emotional value-nya. Yang penting penuhin emotional value-nya. Nah, ini gua akan ajarin caranya gimana di sini. Jadi, man of value. Cowok yang punya value adalah cowok yang bisa memberikan value pada orang lain. Ingat tadi, value di atas adalah apa? Ayo. Value adalah
segala sesuatu yang memberikan good feeling atau pleasure atau avoid pain. Jadi kalau lu ketemu sama orang, kita bukan cowok, bukan cewek doang ya. Ketemu sama cowok, sama temen lu di tempat kerjaan lu kasih value nggak? Lu bantu orang nggak? Lu bikin orang ngerasa happy nggak? Lu bikin orang ngerasa aman, tenang nggak? Dan membantu dia untuk menghindari penderitaan nggak? Atau lu malah sumber penderitaannya dia? Hah? Gitu. Atau lu ya? Nah ini yang gue mau kasih tahu sama lu. Rahasianya nih. Satu kesamaan yang dimiliki semua speaker hari ini. Ya, satu kesamaan yang dimiliki semua speaker hari ini dan semua orang sukses lainnya kalau lu perhatikan. Ya, ada satu kuncinya. Ada satu kuncinya. They give value to others. Mereka kasih value buat orang lain. Gitu. Mereka kasih value buat orang lain. Fuin, gue minta tolong dia untuk ajarin dating apps. Dia bersedia langsung siap. Ya. Nggak babi bu langsung yes gitu loh. Gue bantuin Kay. Ya, gue minta jadi speaker di sini, dia langsung siap juga gitu. Ya. Willy Wang juga. Gue minta masukan dari dia. Gue minta masukan dari dia tentang digital marketing. Sampai begadang. Jam 2 pagi kita ngobrol. Langsung gak pakai babi bu. Ya, gue bilang gue bayar aja bro atas waktu lu kan. Anggapannya ini konsultasi kan, lu pakar. Dia bilang gak usah bro. Dia kasih value. Oke. Coach Rio juga, gue udah konsul sama dia, gue udah coaching sama dia. Makanya gue undang ke sini karena gue udah ngerasain sendiri dahsyat, ya dahsyat. Dan gue bilang bro, gue bayar aja. Dia bilang jangan, gak usah bro katanya, santai. Karena lu juga udah pernah bantu gue. Mikael juga. Mikael dulu kerja di Kelas Cinta sebagai digital marketing. Terus sekarang dia udah gak di Kelas Cinta, tapi gue masih minta dia bantuan sama dia. Gue masih minta bantuan, gue masih minta masukan, gue masih minta nasihat dari dia. Dan dia bantuin. Dia mau bantuin juga. Masih tetap, sampai hari ini gue masih cariin dia terus. Oke. Karena mereka mau kasih value to others. Makanya cepet naiknya. Makanya cepet suksesnya. Gitu loh. Oke. Karena mereka kasih apa yang orang butuhin. Mereka kasih apa yang orang cari. Ingat, motivasi manusia cuma ada dua. Satu, mencari pleasure dan mencari happiness dan avoid pain. That's it man. Sesimpel itu. As simple as that. Kalau lu bisa bikin orang jadi happy dan bantu dia ngatasin masalahnya, orang bakalan, istilahnya lu orang bakalan loyal banget sama lu, orang bakalan setia banget sama lu, orang bakal nempel banget sama lu, orang bakalan rela mati buat lu istilahnya, ya, nggak literally ya, nggak literally gitu loh, oke, orang rela mati buat lu, oke, gitu. Kenapa mereka bersedia kasih value ke gua? Karena gua juga udah pernah bantu mereka. Mereka merasa terbantu lewat Hitman System, hidupnya udah berubah gitu. Jadi karena mereka dapat value, mereka juga mau kasih back value. They give value to others. Ini kalau lu lihat semua orang-orang sukses di dunia, ini yang mereka lakuin. Mereka kasih value, mereka atasin masalah orang lain, mereka bikin orang lain jadi happy gitu. Oke. Nah ini prinsip nomor 1 yang harus lu ingat, yang harus lu catat, harus lu foto juga. Pria glossy memberi value, pria lossy menghisap value. Kalau lu ketemu cewek, apa yang lu pikirin? Lu pasti egois. Gue mau lu suka sama gue pengen lu jalan sama gue pengen lu ini, gue pengen lu gini, gue pengen ini. Bahkan ketika lu traktir dia pun, bahkan ketika lu antar jemput dia pun, itu dengan motivasi yang egois sebenarnya. Ya, gue antar jemput supaya, bener gak? Lu suka sama gue.
Gua kasih kado, gua traktir supaya, bener gak? Lu suka sama gua. Itu glossy atau lossy? Lossy. Ya. Lu menghisap value, lu mengharapkan something. Lu pengen dia tuh jadi suka sama lu pengen dia jadi milik lu pengen dia gitu loh. Ya makanya itu kayak sogokan ketika lu mentraktir orang ya. Pria glossy memberi value, pria lossy menghisap value. Coba lu pikirin, coba lu bayangin sekarang. Ketika lu interaksi sama orang, sama di kantor, sama cewek, sama temen-temen lu, sama bos lu dan segala macam, lu memberi value atau menghisap value? Ya. Alasan kenapa lu gagal masih sampai hari ini mentok begitu-begitu aja. Ya, atau selalu gagal dalam cewek juga maupun dalam karir. Mungkin jangan-jangan gara-gara ini nih. Gara-gara selama ini lu selalu menghisap value dari orang lain. Dan ketika lu menghisap value dari orang lain, lama-lama orang juga apa? Capek, bro. Males. Pernah nggak punya temen yang kerjaannya ngeluh terus? Males nggak? Males. Pernah nggak punya temen yang kerjaannya minjem duit terus? Males ya? Males kan? Pernah nggak punya temen yang kerjaannya kayak minta dijemput terus misalnya? Pria lossy menghisap value gitu. Nah, prinsip nomor 2. Prinsip nomor 2. Tapi supaya value lu bisa berbobot nih ya. Prinsip nomor 2, value bisa berbeda nilainya tergantung siapa yang memberikan. Ya, tergantung siapa yang memberikan. Ya. Kenapa gue minta nasihat digital marketing sama Willy Wang? Karena sudah terbukti, kelihatan, dia juga udah sukses. Bener. Ya, kenapa gue minta Coach Reo misalnya datang ke sini? Karena udah terbukti, keren, kelihatan. Value-nya beda. Kalau misalnya ada orang bocah yang baru beginner terus ngasih nasihat soal digital marketing, gue juga nggak mau kedengerin, bener gak? Ya, makanya value itu bisa sama, bentuknya sama nih, sama-sama nasihat. Makanya sama kayak lu juga, lu pergi nonton sama cewek, sama-sama traktir makan, sama-sama nonton, tapi kalau cowoknya beda, value-nya jadi berbeda. Bener gak? Gitu. Ketika kalau yang lu pergi ngedate sama cewek dibandingkan dengan misalnya cowok keren, ya, cowok keren yang pergi ngedate sama dia, cowok keren, value-nya jauh berbeda. Nah, cara meningkatkan value adalah yang hari ini diajarin nih, di hari diajarin. Lu harus upgrade diri lu, lu harus upgrade mindset lu harus upgrade karir lu. Yes gitu, itu semua penting, ya. Itu semua penting. Kenapa tadi gue bilang? Yang tadi gue bilang bahwa kalau lu bisa kasih apa emotional value langsung, lu nggak perlu pakai duit, bener ya? Gitu. Nah ini ya, gitu. Memang bener gitu. Kalau lu bisa langsung kasih ini, lu nggak perlu ini. Tapi kalau lu nggak punya nih, ya, kalau lu masih nobody, susah untuk kasih ini sama orang. Sama yang kayak tadi istilahnya iPhone. Lu masih handphone Xiaomi atau handphone iPhone? Yang lu kasih sama, tapi emotional value-nya bisa beda. Ya. Jadi makanya lu naikin, upgrade skill lu, upgrade karir lu, upgrade mindset lu. Supaya ketika lu deket sama cewek, lu ngobrol sama cewek, lu kasih kado ke cewek, itu udah beda banget, bro. Itu udah beda banget rasanya, beneran deh, ya. Ini kemarin gue sempat minta izin sama Willy Wang sama si Anthony Fuin, boleh cerita nggak? Tuh si Willy Wang, dia mantannya tadi dia bilang mantan konglomerat ya, gitu. Itu mantan sampai hari ini masih nyariin, bahkan masih minta tolong si Willy untuk ngajar digital marketing di kantornya. Ya, itu si Fuin, Anthony Fuin, itu jagoan dating apps kita, ya. Itu FU-nya banyak banget.
FU-nya banyak banget. Dan masing-masing FU tahu kalau dia banyak ceweknya. Jadi kalau ditanya, kamu pasti nggak deket sama aku doang kan? Ya biasa cewek kan suka ada jebakan Batman gitu kan ya. Cewek jebakan gitu. Kamu pasti gini deh sama semua cewek ya kan? Kamu pasti banyak ceweknya ya kan? Lu selalu ngaku nggak bro? Ngaku nggak? Selalu ngaku. Ngaku. Iya banyak ceweknya. Terus ceweknya jadi pergi nggak? Enggak, ceweknya nggak pergi. Malah makin stay bro. Malah makin stay. Oke. Malah makin stay. Ya. Karena apa? Karena si ceweknya ngedapetin emotional value dari si Fuin, dari si Willy Wang. Nangkep nggak? Itu yang tadi gue bilang. Kalau lu bisa kasih emotional value sama orang, dia bakal nempel. Dia bahkan nggak masalah. Kalau kayak Fuin gitu, dia nggak masalah. Lu ada FU yang lain gitu. Selama lu masih bisa memberikan emotional value buat gue gitu. Tapi lu juga harus bisa berikan value pada orang yang layak gitu. Kalau misalnya ceweknya juga rese, kalau misalnya orangnya juga udah lu bantuin, udah lu kasih bikin dia happy dan segala macam, tapi dia nggak menghargai, jangan lu kasih lagi. Karena itu malah bikin value lu jadi jatuh. Ya, karena itu bikin value lu jadi jatuh, lu nggak butuh. Gitu. Lu nggak butuh. Oke, berikan pada orang yang layak. Kalau lu kasih value to others, others will give you value too. Ketika lu bisa bantuin orang, orang juga akan mau bantuin lu. Gitu. Ketika lu mau kasih value buat orang, orang juga akan kasih value buat lu. Nah, ketika lu bisa kasih emotional value sama cewek, dia juga akan kasih bro. Seriusan deh. Ini yang kalau lu selalu denger anak-anak HS nih yang udah pengalaman, yang udah jadi, lu akan denger kisah-kisah ajaib gitu. Kayak cewek yang kasih kado duluan, cewek yang antar jemput duluan, cewek yang bahkan nembak duluan, cewek yang bahkan bayarin biaya perkawinan gitu. Ada juga gitu. Ada juga ceweknya yang biayain cowoknya gitu. Ya, ceweknya yang kasih kado gitu. Ceweknya yang datang duluan, masakin dan segala macam gitu. Jadi ceweknya bener-bener berusaha semaksimal dia untuk bikin cowoknya happy gitu. Kenapa bisa begitu? Karena cowoknya udah duluan kasih value. Karena cowoknya udah duluan kasih value. Gimana caranya bisa bikin cewek happy? Gimana caranya bisa bikin cewek happy? Hah? Bercanda, kayak good. Di J2 ya? J2, bercanda terus diapain? Hah? Ditenggo, oke, terus diapain? Storytelling diceritain, didongengin ya. Terus apa lagi? Apa? Digemesin. Dibuat gemes. Bukan lu yang ngegemesin dia. Jangan. Bukan lu yang dibuat dianya jadi rasa gemes sama kita. Ya, terus enak dipandang, asik. Yoi, apa lagi? Ya apa? Ini gue nanya justru gimana caranya bikin happy? Gimana coba? Diajak jalan, oke. Diajak jalan tapi jangan sekedar diajak jalan kemana? Iya, tempat yang seru misalnya, ke tempat yang dia belum pernah. Asik, bikin momen yang menyenangkan, oke mantap. Terus apa lagi? Hah? Empati, oke good. Apa lagi? Hah? Diajak kuda-kudaan. Di Dufan maksudnya. Iya kan? Dibikin ketawa, ngobrolnya nyambung, enak, dibikin dia jadi nyaman, terbuka, bener ya? Bisa ya? Gitu. Dan yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu jalan sama cewek cakep, sama cewek cantik, lu jalan sama dia aja lu udah happy, lu udah seneng. Dibalik bisa gak? Dibalik bisa gak? Kalau lu udah keren, sukses, ya,
ngobrolnya seru, fun, nyambung dan segala macam. Dia jalan sama lu aja happy nggak? Happy, sama, cewek juga sama. Gitu. Sama kayak lu juga yang bersedia melakukan apapun nih. Kalau lu lagi demen sama satu cewek ya, lu bersedia untuk ngapain aja. Cewek juga sama, dia juga bersedia untuk ngapain aja. Kalau dia udah demen sama lu, kalau dia udah suka sama lu, kalau dia udah jatuh cinta sama lu bro gitu. Ya. Jadi naikin diri lu, upgrade diri lu supaya setiap kali lu melakukan apapun itu value-nya berbeda. Setiap kali lu melakukan apapun, emotional value-nya langsung berasa. Ya, coba hari ini activity-nya tadi sebenarnya coba kalau lu ingetin ya, itu adalah latihan untuk kasih value ke brother-brother lu. Ingat tadi activity yang ngobrol. Kan ceritain insecurity lu ya. Terus brother yang lain harus apa? Kasih semangat, support. Coba gimana rasanya tadi? Pas dikasih support gimana rasanya? Hah? Enggak. Pas dikasih support rasanya gimana? Beda. Beda nggak? Happy nggak? Happy kan? Kapan terakhir kali ada yang kasih lu support pas waktu lu sedih? Hah? Nggak ada kan? Kasihan deh lu pada. Terus tadi juga yang kedua apa? Activity yang kedua apa? Kelebihan. Terus pas ngomong kelebihan dia apa? Brothernya harus support, puji. Gimana rasanya dipuji bro? Happy kan? Udah lama banget kan terakhir kali dipuji kapan? Seumur hidup belum pernah dipuji. Hah? Boro-boro dipuji ya? Gak pernah ada. Cowok tuh gitu bro. Cowok tuh kita kasihan. Gak ada yang puji, gak ada yang sayang-sayangin, gak ada yang menghargai gitu loh. Makanya lu sesama cowok nih harus saling kasih value. Mikael waktu dia join Hitman System dia langsung jadi salah satu pentolannya. Kenapa? Karena dia kasih. Dia dapetin 100 dari HS tapi dia kasih balik 200%. Gitu. Dia bantuin alumni-alumni lain untuk jadi jago juga. Diajarin ngehit, diajarin nongkrong, diajarin fashion dan segala macam. Ya. Bantuin dia. Akibatnya semua yang lain juga jadi respect sama dia. Bantu brother-brother lu. Kalau yang udah lumayan ngerti, bantu brother-brother lu. Kalau lu belum terlalu ngerti, masih sama-sama belajar, saling support. Oke? Saling support. Ini ya. Makanya tadi dikasih latihan supaya lu bisa kasih saling support. Biar lu ngerti rasanya emotional value. Tadi pas waktu dipuji, pas waktu disupport, berasa nggak? Enak nggak? Enak kan? Itu emotional value. Yang harusnya lu kasih ke orang lain. Yang harusnya lu kasih ke cewek juga. Ya, rasa itu. Oke. Give value buat orang lain. Kalau lu kasih value buat orang lain, lu juga bakal dapet value balik. Oke. Gitu. Jangan cuma mikirin gitu. Tadi juga ada yang tanya ke gua gitu. Dia mau ngajak cewek pergi. Terus bingung mau mesti ngomongnya gimana gitu. Kalau lu udah ngerti prinsip ini, ya. Lu tinggal dibilang, gimana caranya gua kasih dia emotional value. Oke. Kalau lu mau ngajak cewek, itu yang happy lu apa dia? Yakin dua-duanya. Emang dia happy kenapa? Emang dia happy kenapa? Bareng lu. Oke, ya kalau lu bisa lakuin itu semua, bikin dia ketawa ketiwi, ngakak, happy, nyaman dan segala macam, ya good. Dia bakalan happy, dia dapat emotional value. Makanya ketika lu sama cewek gitu, ya, lu harus bisa tuh mikir tuh, gimana cara gue kasih emotional value sama dia gitu. Gue dengerin dia ngomong, gue bikin dia nyaman, gue juga bikin dia happy, ketawa dan segala macam. Kalau lu udah bisa bilang bahwa gue akan bikin dia ngerasain emotional value, ya, itu gampang kan langkah-langkahnya. Gue nggak bikin dia ketawa, gue bikin dia happy, gue bikin dia nyaman gitu loh. Gampang, yang tinggal lu lakuin gampang. Ya, tapi kalau lu pikirannya pengen, gue pengen ngedapetin dia, gue pengen
karena gue suka sama dia, pikirannya buat lu gitu loh. Jadi susah, apa yang harus gue omongin ya? Gimana caranya supaya dia jadi mau sama gue yang nggak bisa ngasih apa-apa ini gitu loh. Nangkep gak? Dan kalau lu memang beneran bisa kasih value, lu tahu bisa bikin dia happy, nyaman, ketawa dan segala macam, terus dia nolak, lu beneran bisa bilang kan, oh ya udah, it's okay, nggak apa-apa, ya. Oh ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Rugi di lu gitu misalnya. Ya, itu kan istilahnya kayak tadi ada orang mau dikasih iPhone 13 tapi dia nggak mau, ya udah rugi di lu gitu kan. Nangkep ya? Nangkep ya? Karena memang beneran lu tahu gitu loh, lu punya value yang bisa lu kasih. Tapi kalau lu nggak punya value apa-apa, lu nggak bisa menambah kebahagiaan apapun di dalam hidupnya, atau lu bantu dia mengatasi masalah apapun, kalau dia nolak lu bukan dia yang rugi. Gitu loh. Emang kita di Hitman System disuka diajarin gitu. Kalau cewek yang nolak nggak apa-apa, dia yang rugi. Tapi juga harus realistis gitu loh. Harus realistis. Kalau lu nggak punya apa-apa, dia nolak lu yang rugi. Dia mah nggak rugi. Tapi kalau lu punya sesuatu yang bisa lu kasih, beneran lu bisa kasih, ya bisa bikin hidup dia jadi lebih happy. Nah, itu berarti emang beneran dia yang rugi. Nangkap ya? Oke, so pertanyaannya hari ini. Value apa yang bisa lu kasih sama orang sekitar lu? Value apa yang bisa lu kasih sama cewek? Value apa yang lu bisa lu kasih sama brother lu? Oke? Sama brother lu. Gue pengen coba ini exercise selama seminggu ke depan, seminggu aja. Setiap kali ada temen yang ngontek, ya, temen atau bos atau siapapun atau cewek, ya, setiap kali ada yang ngontek, lu jawab dengan how can I help? Ada temen lu, bro, lagi di mana lu? Lu bilang, gimana bro? Ada yang bisa gue bantu apa? Ada cewek yang ngontek. Hai, kamu lagi di mana? Lagi di rumah nih, gimana? Aku bisa bantu kamu apa? Apa yang bisa aku bantu? How can I help? Gimana gue bisa bantu lo? Apa yang bisa dibantu? Lu praktekin ini selama seminggu ke depan deh. Dan lu lihat. Abis itu beneran dibantu ya, bukan cuma ditanya doang ya. Ditanya doang. Dibantu ya. Gitu loh. Tapi kalau bantuan duit jangan ya. Ya kalau mau bantu silakan, tapi jangan. Tadi seperti ya prinsip yang diajarin sama Mikael, berikan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak ada nilainya gitu loh, sesuatu yang tidak ternilai. Namanya waktu, pikiran, bantuan, perhatian, itu kan tidak ternilai. Kalau uang jangan, gitu. Ya. Lu lakuin ini selama seminggu ke depan. Belajar kasih value buat orang lain. Dan lu ntar bakal rasain bedanya. Gimana orang-orang bakal ternyata lebih deket sama lu. Orang-orang ternyata lebih respect sama lu. Orang-orang lebih mau dengerin lu. Orang-orang ternyata lebih mau juga kasih value balik sama lu. Gitu. Oke? Oke. Kasih pertanyaan deh boleh. Siapa yang mau nanya? Halo Coach, saya Raffi. Mau tanya, sebelum saya tanya tadi, pas dijelasin functional value sama emotional value, ada yang jawab mungkin atau nggak mungkin ya tadi. Nah soalnya saya bingungnya, Gimana? apakah kita harus memiliki functional value dulu sebelum kita memberikan emotional value? Itu mungkin nggak sih? Nah soalnya taruh contoh yang iPhone tadi. Orang beli iPhone karena dia ingin mendapatkan emotional value. Tapi coba bayangkan kalau fitur-fitur iPhone itu dihilangkan. Gimana kita bisa dapat emotional value kalau fungsionalnya aja udah nggak ada gitu loh. Benar.
Terima kasih. Benar. Itu pertanyaan. Good question. Iya. Ya defaultnya harus ada. Ya namanya seorang pria ya itu harus ada gitu. Harus seorang pria harus punya uang minimal bisa ya. Kan gue bilang gitu. Cowok untuk memberikan yang tadi emotional value, lu nggak perlu pakai uang buat kasih ke dia, tapi lu harus minimal punya uang buat diri sendiri dong. Nanggep nggak? Gitu. Yang kayak tadi membeli makan bisa apalagi tadi. Ya intinya punya income ya kan, good looks dan segala macem. Itu udah defaultnya. Bukan berarti itu dihilangkan. Nanggep nggak? Ya, itu default. Itu udah default yang memang sudah pasti harus ada. Yang namanya telepon ya harus udah bisa telepon, udah bisa. Zaman sekarang apalagi harus udah bisa chatting dan segala macam. Itu default. Gitu. Nah namanya seorang cowok juga ya lu harus punya karir yang bagus, penampilan yang oke, ya kan, skill sosial yang bagus, itu udah default. Gitu. Kalau lu udah punya itu minimal, makanya lu nggak perlu lagi menyogok cewek, lu bisa langsung direct ke emotional value aja. Gitu. Oke? Sip. Ya, siapa lagi mau nanya? Boleh. Nama saya Sam. Halo Sam. Berhubung coach juga aktif di medsos ya. Iya. Nah, saya jadi terinspirasi nih, pengen gimana bagi value. Nah, kira-kira apa sih coach? Ide-ide yang bisa dibagiin setiap hari itu? Tergantung lu hobinya apa? Hobi sukanya apa? Kalau di luar dari hobi. Hah? Kalau di luar dari hobi. Jadi kepikiran jadi seneng nih. Nah, terus pengen bagi sesuatu posting tapi berdasarkan perasaan gitu. Hah? Berdasarkan perasaan maksudnya? Jadi wah, gue seneng nih gitu. Kira-kira hal kayak gitu bisa dijadiin value yang di Kayak maksudnya bagi nggak? perasaan itu maksudnya kayak apapun yang lagi lu rasain lu post gitu. Keseharian doang. Iya. Hah? Ah. Keseharian doang. Kalau cowok nggak bisa. Gitu. Lu liatin di sosial media, ini susahnya jadi cowok. Kalau cewek cukup cantik, yang follow banyak. Cukup cantik, pose foto aja, foto juga di kamar sendiri, di halaman sendiri, follow banyak ya. Kalau cowok susah mati lu, harus jadi coach-coachan dulu, ngajarin motivasi dulu, ngajarin bisnis, digital marketing, ngajarin romansa, jadi fotografer ya kan, segala macem. Baru ada yang follow, itu juga dikit lagi yang follow. Jadi maksudnya kalau lu mau aktif di sosial media, lu juga harus kasih sesuatu, apalagi cowok nih ya, harus kasih sesuatu yang bermanfaat sih buat orang. Baru lu bisa ada fansnya gitu loh, baru ada followingnya. Harus ada fokusnya berarti ya? Yes, ada fokusnya. Cowok K-pop boleh juga, itu kan memberikan value buat fans-fans K-pop. Iya, boleh. Cowok K-pop juga nggak cuma foto doang deh kayaknya. Minimal bisa dance kan? Iya, harus bisa dance minimal. Iya. Gitu. Ya, cari sesuatu yang bisa lu share, memberikan value buat orang lain. Oke, coach. Terima kasih, coach. Thank you, Sam. Dok, si Steven dok. Oke, halo, thank you coach. Ya. Jadi gue mau nanya nih, kan kita dikasih tugas untuk memberikan value ke orang ya. Nah, ada batasan nggak sih, kayak misalkan kita memberikan value ke seorang ini, misalkan pasti harus timbal balik dong, nggak mungkin kita memberikan value mulu gitu. Kayak ada batasan nggak sih berapa, kayak misalkan udah 3 kali nih nggak boleh, dia nggak memberikan value yang sesuai dengan kita harapkan gitu. Oh iya. Jadi kayak Bener. kita bisa cut gak sih, gak memberikan value gitu. Benar. Lu lakuin ini dulu kan, misalnya seminggu nih, ya. Nanti dari situ kelihatan emang ada orang-orang yang menghargai lu dan mau balas budi istilahnya, atau mau memberikan value balik. Dan ada orang-orang yang
nggak menghargai lu gitu, oke? Nah kalau yang nggak menghargai itu berarti lu tahu nih, ya itu model begitu itu ya dikesampingkan aja. Oh, maksudnya Gitu. lebih ke porsinya gitu. Iya. Sewajarnya itu maksudnya misalkan berapa gitu kita define sendiri atau gimana Mas? Habis itu lu nggak perlu bantu dia lagi nggak apa-apa. Oh. Nggak perlu buang-buang waktu soalnya waktu lu berharga lebih baik lu bantu orang yang juga bisa menghargai lu. Gitu. Begitu pula ketika lu cari cewek ya, makanya ya, lu cari cewek yang bisa memberikan lu value, bro. Value bukan cuma kecantikan. Ya, kecantikan itu bukan cuma value loh. Karena kalau kecantikan itu nanti seiring waktu menurun. Cari cewek yang bisa kasih lu value, cari cewek yang bisa bikin lu jadi happy, nyaman, aman tadi ya, dan bisa membantu lu menghindari penderitaan tadi. Oke? Gitu. Nih gua kasih satu kunci ya. Lu mau nggak gimana caranya? Tadi kan diajarin sama Alex soal toxic masculinity, nggak boleh so jago dan segala macam. Lu mau tahu nggak gimana rahasianya supaya lu nggak toxic masculinity? Hah? Cari cewek yang value-nya tinggi. Cari cewek yang value-nya tinggi, yang bisa kasih value dalam hidup lu. Sehingga lu bakal takut kehilangan dia. Lu gak berani macem-macem. Lu gak berani macem-macem. Lu gak berani kasarin dia. Lu gak berani merendahkan dia. Lu gak berani. Dan lu apa-apa minta nasihat dari dia. Lu bisa diskusi. Lu lagi down, lu bisa minta dia hibur lu. Lu ada masukan. Lu butuh masukan soal bisnis atau apa, lu bisa tanya dia, bisa teman diskusi. Dia malah bahkan lebih sering nasehatin lu lebih banyak daripada lu nasehatin dia. Lu cari cewek kayak gitu, nggak bakal toksik lu. Kenapa lu bisa toksik? Karena cewek lu ya jujur aja gitu, nggak memberikan value kurang besar dalam hidup lu. Jadi lu nggak takut-takut amat kehilangan dia. Lu gak menghargai dia soalnya jadi. Oke. Cari cewek yang memberikan value yang besar dalam hidup lu. Dan lu bakal takut kehilangan dia. Ya, dan lu bakalan baik. Lu bakal baik. Gitu, lu bakal harus menghargai. Nah makanya nih, tapi juga lu harus ingat, kadang-kadang lu suka lupa. Kalau lu ketemu sama cewek yang seperti itu, lu harus ingat, Kay bilang, kalau ketemu cewek yang seperti itu harus dihargain. Lu harus jaga baik-baik. Ya. Oke. Dengan sampai situ di situ, kita udahi sesi gua kali ini. Ya. Dan gua pengen kita bangkit berdiri dulu yuk. Bangkit berdiri dulu semuanya. Bangkit berdiri. Coba diingat-ingat sesi-sesi ini seharian dari tadi bicara soal value, soal karir, soal kesuksesan ya. Coba pikirin sama diri lu sendiri, apa yang mau lu lakuin ke depan? Apa yang lu mau lakuin besok? Ya, apa yang lu mau lakuin gitu. Dan jangan lupa janji sama diri sendiri. Dan kali ini jangan sampai seperti janji-janji yang sebelumnya. Janji mau diet nggak dikerjain, ya janji mau nge-gym nggak dikerjain, janji mau bangun lebih pagi nggak dikerjain, ya janji nggak mau ngarep lagi sama cewek nggak dikerjain, janji pengen mulai ngehit besok nggak dikerjain. Tapi hari ini jadi yang berbeda. Hari ini kerjain benar-benar apapun yang udah lu pelajari hari ini. Ya, mulai besok bangun pagi langsung, oh yes hari ini gue mau melangkah menjadi cowok glossy. Ada satu PR, lu baca ebook Glossy Road. Dibaca biar lu inget terus rasanya hari ini. Ya, bro, lu punya potensi besar banget. Lu ada di sini aja itu berarti lu udah apa? Lu udah ratusan cahaya jauh di depan cowok-cowok lain ya. Cowok-cowok lain cuma bisa nyinyir doang di sosial media. Cowok lain cuma bisa praktekin cara-cara lama gitu loh, untuk dapetin apa yang mereka mau, untuk dapetin cewek yang mereka inginkan. Praktekin cara-cara lama dan mereka selalu gagal. Tapi di sini lu ada cara-cara baru, ya. Dan lu berani ambil keputusan.
gitu. Lu berani mengubah hidup lu berani ada di sini, lu bayar harga yang mahal, buang waktu banyak hari ini, jangan mau rugi, ya. Praktekin biar lu dapat hasilnya, gitu. Biar lu juga bisa jadi kayak alumni-alumni yang di belakang, bisa jadi kayak Willy Wang, bisa jadi kayak Anthony Fuin, bisa jadi kayak Reo, bisa jadi kayak Mikael, oke? Janji sama diri lu sendiri, oke? Coba gue pengen lu angkat tangannya di sini semua ya. Dalam hitungan ketiga kita teriak ya, yang kenceng ya, kasih power ya. Dalam hitungan yang ketiga kasih kenceng powernya. 1, 2, 3. Lagi, 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 lagi. Final yang panjang. 1, 2, 3.